Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Dan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini kita mau pelajari satu bagian firman Tuhan yang sangat mendasar. Apakah kita diselamatkan oleh karena iman dan ditambah dengan perbuatan? Seringkali orang tak kalah membaca kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini. Ada yang mengira bahwa ayat ini sedang berbicara bahwa seorang diselamatkan oleh karena perbuatan ditambah dengan perbuatan. Iman tambah perbuatan. Benarkah demikian? Tentu tidak demikian, karena kita tahu pengajaran kekristenan mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Kita diselamatkan itu semata-mata karena kasih karunia, pemberian Allah. Kasih karunia kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena percaya kita kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, di mana dia telah menjadi satu korban yang sempurna untuk menghapus dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal melalui kematiannya di atas kayu salib yang telah menghapus dosa kita. Satu korban yang sempurna untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, tanpa perlu kita berbuat sesuatu apapun. Bahkan kita tahu tak kala kita bisa percaya pun ini karena kasih karunia Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menanggapi Yakobus ini? Kalau kita baca seolah-olah bahwa kita diselamatkan tidak cukup hanya dengan iman, harus ditambah perbuatan. Apakah demikian? Tentu tidak. Karena kita lihat bahwa firman Tuhan begitu nyata mengatakan kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, anugerah, pemberian Allah. Itu dapat kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 17, Efesus 2 ayat 8 dan 9, Titus 3 ayat 5, dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, oleh karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena rahmatnya kita diselamatkan. Oleh karena anugerahnya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Jadi kalau begitu bagaimana kita menjelaskan Yakobus? Tentu kita bisa melihat
dari apa yang dimasukkan oleh Yakobus. Apakah benar Yakobus mengajarkan bahwa kita diselamatkan dengan iman tambah lagi perbuatan? Tentu tidak. Tapi apa yang mau dinyatakan Yakobus di sini? Mari kita pelajari bersama-sama. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus sedang berbicara, ada orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Orang yang beriman itu menyatakan begitu. Dia mengatakan bahwa dia beriman. Tapi tatkala di dalam hidupnya dilihat bahwa apa yang dia katakan iman itu tidak melahirkan perbuatan-perbuatan dari imannya, yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya. Oleh sebab itulah Yakobus mengatakan, dengan iman seperti ini, apakah dia dapat diselamatkan? Tentu tidak. Karena dia mengatakan dia mengaku sebagai orang yang percaya, dia mengaku sebagai orang yang beriman, tapi ternyata tidak ada hasil yang dihasilkan, yang membuktikan bahwa dia adalah orang beriman. Itulah kemudian Yakobus memberikan satu perumpamaan. Dia mengatakan ada orang miskin. Dia itu dalam kehidupannya kekurangan. Dia tidak punya pakaian. Dia makanan sehari-harinya selalu kekurangan. Tapi kemudian ada seorang saudara mengatakan kepada saudara yang miskin ini, dia mengatakan, selamat jalan, pakailah pakaian hangat, makanlah sampai kenyang. Tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk membantu orang yang kekurangan di dalam kebutuhannya ini. Apakah hal itu berguna? Tentu tidak berguna. Demikianlah Yakobus ingin menunjukkan, ada orang yang mau mengaku bahwa dia adalah orang percaya, tapi kalau dari hidupnya tidak lahir perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang percaya, tentu imannya ini adalah iman yang gak berguna, iman yang palsu, iman yang tidak dapat menyelamatkan dia. Itulah yang Yakobus mau nyatakan kepada kita. Dan selanjutnya di dalam ayat ke-18 kita dapatkan, di sini ada seseorang yang berusaha untuk memisahkan antara iman dan perbuatan sedemikian rupa. Imannya iman, perbuatan dan iman dan iman, perbuatan dan itu adalah perbuatan dipisahkan sedemikian rupa. Jadi seolah-olah bahwa iman adalah bagian iman sendiri, perbuatan adalah bagian perbuatan sendiri. Sedemikian rupa. Memang satu segi kita harus ketahui bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita diselamatkan. Jadi semata-mata oleh kasih karunia berkarya sedemikian rupa melahirkan iman, kita percaya kita memperoleh keselamatan. Tetapi apakah iman dan perbuatan itu dapat dipisahkan sedemikian rupa? Maka Yakobus mengatakan, kalau begitu oke, kau tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Dapatkah dia menunjukkan iman tanpa perbuatan? Tentu tidak. Sebab apa? Sebab iman itu adalah satu benda yang tidak kelihatan. Dia tidak dapat menunjukkan, ini loh imanku. Tidak. Tapi iman itu dia dapat tunjukkan kepada orang lain adalah melalui perbuatan. Itulah yang mau dikatakan oleh Yakobus. Dan aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Inilah yang mau dinyatakan Yakobus. Iman memang adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu harus dinyatakan melalui perbuatan untuk menunjukkan bahwa engkau beriman, bahwa ini loh imanku. Begitu. Memang kita diselamatkan karena iman, percaya kita kepada Kristus. Tetapi kita tidak dapat menunjukkan kepada orang lain, ini imanku, kalau kita tidak berbuat. Melalui perbuatan itulah kita dapat menunjukkan iman kita kepada orang lain. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-19, Yakobus menyatakan kepada kita, kepada orang itu, engkau percaya kepada Allah, engkau percaya bahwa Allah itu Esa, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya bahwa Allah itu Esa. Setan-setan juga percaya hal itu, firman Tuhan katakan. Dia bukan hanya sekedar percaya, tapi digemetar, firman Tuhan katakan.
Bangsa Israel punya satu pernyataan iman, yaitu Shema Israel. Allah itu Esa. Allah itu adalah Allah yang Echad, bukan Yahed. Echad. Echad menunjukkan apa? Bahwa Esa yang punya kesatuan. Esa yang merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, Esa yang jamak. Itulah yang kemudian kita kenal. Allah kita adalah Allah Tritunggal, bukan Yahed. Yahed adalah Esa yang tunggal, Esa yang satu-satunya. Jadi dengan pengetahuan, dengan percaya kepada Tuhan yang Echad ini, kita dapat melihat bahwa iman ini adalah satu iman yang baik, percaya yang baik. Tapi rupanya setan-setan juga percaya akan hal itu. Bahkan dia gemetar. Seolah-olah Yakobus ingin menyatakan bahwa dengan percaya yang seperti itu, apakah setan-setan juga diselamatkan? Jawabnya tentu tidak. Dia punya percaya, tapi percayanya itu tidak dapat menyelamatkan dia. Kenapa tidak dapat menyelamatkan dia? Yang pertama, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada sarana untuk menyelamatkan setan. Tapi di pihak yang kedua, kita melihat dari sisi praktisnya. Firman Tuhan ingin menyatakan apa? Firman Tuhan ingin menyatakan memang iblis, setan percaya kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Bahkan kita melihat dalam hidup setan, dia berlawanan terus kepada Tuhan. Bahkan dia bertentangan terus melawan Tuhan sedemikian rupa dengan segala kejahatan dan dosanya. Apakah dia dengan demikian, dengan percaya yang demikian, dengan segala kejahatan yang dia perbuat, apakah dia diselamatkan? Inilah yang mau dijadikan contoh gambaran bagi kita. Apa itu setan? Setan sama juga dengan iblis. Iblis itu dari kata Ibrani yaitu diabolos, yang kita artikan pendusta, tapi lebih tepat lagi adalah penfitnah. Dia adalah penfitnah. Siapalah yang difitnahnya? Tuhan. Selain Tuhan siapa? Manusia, kita yang difitnahnya. Yang akhirnya kita jadi mengalami kesusahan oleh karena pemfitnahan setan. Di mana kita bisa lihat contoh. Yang pertama kita melihat contoh bagaimana dia katakan itu kepada Hawa. Dia mengatakan, iyalah Tuhan melarang engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Karena Tuhan tahu tak kala engkau makan buah itu, engkau akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Apa yang kita dapat tangkap di sini? Seolah-olah iblis ingin katakan kepada manusia, kepada Hawa, Tuhan tidak izinkan kau makan ini karena Tuhan takut engkau akan sama seperti dia. Dengan katanya dia mau katakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Itulah caranya memfitnah Tuhan. Dan bagaimana dia memfitnah manusia? Kita bisa ambil contoh Ayub. Dia mengatakan segala sesuatu engkau telah berkati. Jadi gak heran dia takut akan engkau. Cobalah. Begitu. Pertama lagi dia tambah lagi. Dia mengatakan, iyalah engkau pagari seluruh hidupnya. Engkau berkati seluruh apa yang dia punya. Dan apa yang dia punya terus semakin bertambah. Jadi gak heran dia takut akan engkau. Tapi cobalah engkau jamah dia. Itu yang iblis katakan. Artinya kau berikanlah dia susah, pasti dia akan mengutuk engkau. Benarkah? Ayub susah, Ayub mengutuk Allah. Benarkah? Tak kala Ayub kehilangan semuanya, dia kemudian mengutuk Allah, mengutuk Tuhan kita? Tidak. Malah kita melihat di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, dalam penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami Ayub, dia tetap memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, iblis, setan memfitnah si Ayub. Inilah cara iblis.
Dan kemudian kita juga harus ketahui setan ini dari kata Satan, yaitu bahasa Yunani, yang menunjukkan dia adalah orang yang melawan, makhluk yang melawan Tuhan, terus menerus melawan Tuhan dengan segala kejahatannya, dengan segala apa yang dia dapat lakukan untuk bagaimana bisa melawan Tuhan. Dan kita jadi sarananya, yang membuat hidup kita kadang-kadang babak belur dibuatnya. Manusia dibuat begitu rupa, diadu domba, dibuat untuk melakukan kejahatan dan dosa dan sebagainya, untuk melawan Tuhan, untuk melakukan penentangan-penentangan kepada Tuhan. Inilah setan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan yang tadi kita bicarakan. Dengan percayanya seperti ini, percayanya setan seperti ini, apakah dia diselamatkan? Tentu tidak. Nah, inilah yang mau dinyatakan oleh Yakobus. Engkau katakan engkau percaya, engkau katakan engkau beriman, tapi kalau imannya seperti ini, artinya engkau akan sama seperti siapa? Akan sama seperti siapa? Diselamatkankah orang yang mempunyai percaya, orang yang beriman seperti model seperti ini, yang di dalam hidupnya terus menerus yang lahir adalah perbuatan jahat dan dosa dalam hidupnya? Tentu tidak. Dia tidak akan diselamatkan. Jadi Yakobus ingin menyatakan bahwa dengan iman kita diselamatkan. Tapi orang yang beriman dari hidupnya akan lahir perbuatan-perbuatan baik yang dapat memuliakan Tuhan, yang boleh menjadi berkat, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman, bahwa dia adalah orang yang percaya. Dan kemudian dia mengambil dua contoh, yaitu Abraham dan Rahab. Pertama adalah Abraham, di mana dia mengatakan suatu ketika Abraham diuji oleh Tuhan. Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Dan Abraham taat melakukannya karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia naik ke Gunung Moria. Sampai di Gunung Moria, dia mau korbankan anaknya sebagai korban bakaran. Dan sebagai korban bakaran tentu korban itu harus dibunuh terlebih dahulu. Dan dia mau melakukan itu. Dan Tuhan mencegahnya dan menggantikannya dengan domba, dengan kambing jantan yang berumur 1 tahun. Dari sinilah kita dapat melihat betapa luar biasanya iman Abraham. Kita dapat melihat percayanya yang dibuktikan dengan perbuatan yang begitu luar biasa. Bahkan anaknya sendiri pun dia korbankan sebagai bukti ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan, yang membuktikan iman percayanya kepada Tuhan. Tapi kita mau lihat di dalam ayat selanjutnya, Yakobus menyatakan kepada kita bahwa Abraham sebelum melakukan peristiwa dia mengorbankan anaknya di dalam Kejadian pasal 20, di pasal 15 Abraham sudah dibenarkan oleh Allah. Kejadian pasal 15 Allah sudah membenarkan dia. Kenapa dia dibenarkan oleh Allah? Firman Tuhan katakan karena percayanya. Ini peristiwa apa? Ini adalah peristiwa di mana Tuhan menjanjikan akan memberikan anak kandung untuk dia, akan mewaris seluruh apa yang dia punya. Bahkan kemudian Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Dan Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dia dibenarkan oleh Allah oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Apa artinya ini? Artinya bahwa dia dibenarkan. Bagaimana dia bisa dibenarkan? Karena dosanya sudah dihapus. Dia sudah diampuni dan dosanya dihapus. Sehingga tak kalah dia pada saat itu, dia boleh memperoleh keselamatan di dalam hidupnya, bahkan keselamatan yang kekal. Jadi kita melihat dia sudah beriman sebelum dia mengorbankan anaknya.
Dia sudah dibenarkan tak kala dia percaya kepada Tuhan. Dalam pasal Kejadian pasal 500 ayat yang kita bisa lihat di dalamnya. Sedangkan pasal 20 di mana dia mengorbankan anaknya adalah bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan. Inilah yang menyatakan Yakobus kepada kita, bahwa dia dibenarkan oleh karena imannya, oleh karena percayanya. Tapi buktinya dapat kita lihat adalah tak kala dia berbuat. Jadi Yakobus tidak pernah mengajarkan bahwa kita diselamatkan iman tambah perbuatan, tidak. Tapi dia sedang menyatakan bahwa imannya itu dapat ditunjukkan karena dia sudah berbuat. Dia dapat memperlihatkan imannya, atau kita dapat melihat imannya. Inilah yang Yakobus ingin nyatakan. Dan kemudian Rahab. Siapa ini Rahab? Rahab adalah seorang pelacur, di mana laki-laki berulang-ulang masuk ke rumahnya. Bergantian laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Untuk apa? Melakukan perbuatan mesum. Maaf kata, melakukan hubungan suami istri karena dia adalah pelacur yang dibayar. Layakkah orang seperti ini diselamatkan? Sebagai manusia pada umumnya kita merasa alangkah orang seperti ini kan diselamatkan. Tapi firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa dia adalah orang percaya, orang beriman. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tapi bagaimana kita dapat melihat imannya adalah tak kala dia sudah berbuat. Inilah yang dibuat Rahab. Bagaimana dia menolong dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Kenapa dia bisa menolong orang ini? Karena dia imannya. Karena ada iman percayanya kepada Tuhan. Karena dia mengenal tentang Tuhan, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Dia mendengarnya dan dia percaya. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Dia timbul iman percayanya. Sekian banyak orang yang mendengar tentang hal ini. Mungkin sebagian besar daripada mereka hanya mendengarnya sebagai sebuah sejarah. Tetapi beda dengan Rahab, tak kala dia mendengar hal itu dia percaya, dia beriman. Seperti saya katakan, iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dia beriman. Nah, iman ini kemudian dibuktikan bagaimana dia menolong pengintai yang dikirim oleh Yosua dengan mempertaruhkan nyawanya. Inilah yang membuktikan dia beriman. Jadi kita melihat seluruh kitab Yakobus, khususnya di dalam pasal 2 ayat 14 ayat 26, yang sering kali orang mengira bahwa harus tambah perbuatan. Kembali kalau kita pelajari, tidak demikian. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita. Itulah yang mau diajarkan Yakobus. Tetapi orang yang beriman selalu dari hidupnya akan lahir perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia beriman. Itulah yang menyatakan oleh Yakobus. Biarlah ini menjadi satu renungan bagi kita kembali. Di mana posisi iman kita, di mana percaya kita. Untuk kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam kita percaya kepada Kristus.